Jadi ada dua cara ya, bebas aja mau milihnya kayak gimana. Di sini bisa props, bisa kalian masukin props, atau di sini bisa langsung kita inisiasi nama props yang udah dikirim label. Lalu setelah itu kita masukin di sini. Nah, simple itu props. Kalau di functional komponen berubah kan, button satu. Nah, seperti itu. Nah, bedanya kalau misalnya di di kelas komponen, misalnya gue di sini gue bikin baru new file, gue bikin baru field lah, field name lah. Misalnya itu from.js. Import React komponen from React. Export default class form extends komponen. Nah, di sini konstruktornya props. Kita belum butuh state di sini, makanya nggak gue isi state-nya. Render, misalnya sini input tipe text value, ini input. Oke, ini form ya. Lalu kita masukin ke dalam si, ini udah dipakai belum? Oke, ini belum dipakai. Ini berantakan amat dah. Lalu kita masukin di dalam sini komponen-komponen yang tadi form. Import from components form. Kita masukin di sini. Nah, oke. Sorry. Nah, di sini ada penjelasan bahwa setiap return yang ada di dalam komponen React itu kalian harus punya satu kepala tag. Maksudnya satu kepala tag. Kita kan di sini kan kelihatan nih, ada H1 yang punya lingkupnya sendiri, ada form yang punya lingkupnya sendiri. Nah, ini tidak diperbolehkan. Gitu. Tidak diperbolehkan karena harus ada yang ngebungkus dua tag HTML ini. Oke. Maka dari itu kalau misalnya kita kan nggak tahu ya, kadang kalau misalnya kayak tampilan sekarang gitu, ada H1, ada form, kita sebenarnya nggak perlu penutupnya gitu. Nah, maka dari itu ada yang namanya React Fragment. Gitu. Kalau zaman dulunya itu React Fragment kita makainya komponen React.fragment, nah kalau sekarang itu kita bisa langsung pakai kayak gini. Nah, React Fragment. Apa sih ini? Komponen form. Form. Gue nggak nge-return emang. Oh, ile. Return dulu, coy. Nah. Lupa. Nah, ini kan yang tadi tampilannya. Kalau misalnya gue tampilannya ke CC, nah di sini udah ada input. Ini input. Nah, lalu kalau misalnya di kelas komponen dia mau mengirim, sama-sama aja sebenarnya mau kelas komponen itu kelas komponen atau fungsional komponen. Nah, ini kita ngirimnya sama aja. Kalau mau ngirim props ke dalam komponen, misalnya di sini value ini root CC. Kayak gitu. Nah, bedanya kalau misalnya di komponen, nah di sini kita harus manggil lagi const, kita split lagi dari awal, misalnya props dulu deh, sama dengan this. Oke, ini biar nggak tebak-tebakan, kita coba konsolok dulu, karena ini enak buat debuggingnya. Gitu kalau gue ada beberapa fitur di VS Code untuk ngedebugging. Nah, tapi kalau gue lebih suka yang old school banget, pakai konsolok. Terus kalau misalnya kayak di Java atau di Golang atau di Python dia pakai printf kayak gitu. Nah, gue lebih suka konsolok gitu daripada kita
tebak-tebakan, mendingan kita langsung coba konsolog aja sebenarnya apa sih yang ada di dalam props. Ini kita konsolog props. Nah, ini kalau di browser kelihatannya di inspect. Inspect 2. Nih, kayak gini aja. Nah. Oh, sorry. Ini props. Nah, ini ada satu props nih, namanya value. Gitu. Karena apa yang dikirimin form itu cuma satu value. Gitu. Kalau misalnya dia ngirimin satu lagi, misalnya placeholder, dengan tolong di input. Nah, di sini nanti ada dua nih propsnya yang keluar, dua objek, namanya placeholder sama value. Gitu. Makanya kita tinggal ini aja, tinggal kita pakai aja. Value, misalnya tadi ini udah karena props, kita bisa masukin di sini props.value. Placeholder bisa kita masukin juga props.placeholder. Tuh. Sekarang gue hapus biar nggak tabrakan antara value sama placeholder. Nah, pakai value placeholder ini. Typo. Harusnya ini benar placeholder itu nggak pakai begini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini tadi kan ada warning nih. Ini sebenarnya bukan error, ini hanya warning. Disuruh kalau misalnya lu mau pakai value value di dalam input, lu harus pakai on change lah kayak gitu minimal. Cuman ini hanya warning, dia bukan error kayak gitu. Oke, komponen. Sekarang lanjut gue ngomongin model. Nah, model itu maksudnya gimana? Jadi di model itu di dalam React itu ada dua. Nah, itu modelnya itu apa? Ya itu tadi yang tadi gue jelasin. Si stat sama si props kayak gitu. Nah, kalau dibilang model itu core-nya si React-nya sendiri gitu untuk manipulasi data, untuk transforming data, untuk transferring data. Nah, itu stat sama props sangat dibutuhkan kayak gitu. Cuman ada beberapa hal yang kayak misalnya kita kan kalau misalnya stat nih, kita ngirim satu data ke komponen lain. Nah, itu kan harus satu-satu tuh. Misalnya kepalanya kayak yang tadi gue jelasin di sini ada app.js, ada home, ada kelas komponen gitu. Kayak misalnya gue mau ngirim salah satu data dari yang kita dapat di app.js mau gue kirimin ke button. Nah, di button itu kan ada di kelas ada di home gitu. Nah, berarti kan yang harus gue lewatin kan itu ada apa ada home terus baru ke button gitu. Transferring datanya itu kan kita ngelewatin banyak gitu. Makanya uh, ada satu fungsional lagi yang namanya yang namanya Redux gitu. Redux itu untuk apa? Untuk nge-storing data dan datanya itu bisa diambil ke berbagai komponen kayak gitu. Nah, itu karena di sini karena untuk menjelaskan Redux kita mungkin butuh satu materi lagi, makanya gua hanya FYI aja, hanya info-info aja gitu. Karena kalau misalnya kalian mikirnya oh iya ini gampang, komponennya masih sedikit gitu. Coba kalau misalnya komponennya udah banyak banget terus kita untuk urusan manipulasi datanya itu kayak gimana. Nah, itu kayak tadi. Jadi kita pakai Redux gitu. Dan ada perbedaan juga kalau misalnya konteks itu hanya untuk data-data yang sebenarnya sifatnya itu statik gitu. Kayak misalnya tema, kayak misalnya language, terus misalnya date, name date, name weekly, name monthly, name days, kayak gitu-gitu gitu. Nah, itu lumayan ribet kalau misalnya kita menafsirkan Redux itu sama dengan konteks kayak gitu. Terus terus sekarang gue mau nyoba. Sekarang kan kita masih statik ya, kita masih belum ada inputan, belum ada apa-apa kayak gitu. Sekarang gue coba untuk nginput something gitu. Karena di awalnya di sini kita udah ada input di
rootnya si kelas komponen, maka sekarang gue bakal nyoba untuk input data di sini dan menampilkan datanya di sini dan di tempat yang lain. Oke. Jadi sebenarnya hal simpelnya itu kita lihat di form. Nah, di form ini, nah di sini kan ada input tipe value bla 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 placeholder. Nah, ini biar tampilannya aman. Gue ini aja, gue rapihin dulu. Nah, di sini gue bisa on change. Nah, di sini karena di sini makanya kelas, jadi di dalam kelas itu kan kita bisa masukin satu function lagi nih. On change apa ya namanya? On change name misalnya. On change input. Nah, di sini kan ada on change input. Nah, di dalam React, kalau misalnya React class, kalau misalnya kita mau memakai function yang ada di sini, kita mau memakai function yang ada di sini, itu ada dua hal. Yang pertama, di sini kita panggil langsung functionnya this on change input. Nah, kalau mau manggil di sini, kita harus yang pertama harus ngebind. Ngebind apa? Ngebind this functionnya, ngebind functionnya. Kayak gitu. Nah, tapi ada caranya hal di sini pakai gua ini dulu apa? This on change input sama dengan bind dot this dot, bener nggak sih banyak? Gue lupa. This react. Gue udah lupa nggak pernah pakai bind. Oh, salah kebalik. This on change input dot bind this kayak gini. Nah, itu salah satu hal untuk kita bisa masukin function untuk keperluan logik kita di dalam render. Ada cara yang lebih simpel. Kita pakai ES6. Nah, ini caranya apa? Langsung aja masukin fungsinya kayak di sini. Dengan cara kita pakai ini. Nah, kayak gini. Nah, menurut gua lebih simpel untuk pakai hal yang ini daripada ngebind. Nah, karena kalau udah apps-nya itu udah lumayan large, itu kita bisa punya banyak function gitu, function untuk ngechat, function untuk ngeklik, terus function untuk submit gitu aja udah 3 tuh. Padahal itu sih masih simpel, belum hal-hal yang lainnya kayak gitu. Makanya gue lebih suka atau lebih nyaman pakai apa memanggil function di dalam render yang pakai ES6. Oke, lanjut. Sekarang di sini gue cobain dulu console ini inputannya. Nah, gue cobain dulu, kita konsol dulu untuk melihat. Nah, sekarang kalau misalnya gue input A, B, oh iya sorry, e.target.value. Ini kalau E-nya doang banyak banget, karena itu objek yang dari browsernya sendiri. Value-nya itu misalnya N, A, N, A. Saya, ini kelihatan nih tampilannya di sini. Cuman kenapa di sini nggak ketulis? Dikarenakan value-nya itu sendiri masih prof value kayak gitu. Makanya di sini nggak ketulis. Kalau misalnya di sini gua komen, baru bisa keisi di sini. Oh. Itu salah satu hal. Oke, sekarang kita coba. Kita tetap pakai value dong. Kita tetap pakai value, inisial value-nya kayak gimana. Terus gue juga mau pakai value. Oke, gimana caranya? Yang pertama kita masukin data yang kita input ke dalam step. Sorry. This step data input. Kosong misalnya ya. Inisial stepnya kita kasih kosong. Oke, yang kedua kita masukin di sini this set
set state itu salah satu function-nya untuk masukin data ke dalam set. Nah, oke. Lalu yang kedua kita masukin datanya apa? Data input. Lalu kita masukin isinya di target value. Oke. Nah, ini kan datanya udah masuk. Tapi kita belum bisa untuk nampilin ke dalam rendernya nih, ke dalam returnnya nih. Maka cara nampilinnya kita panggil dulu state-nya di sini. Terus di sini kita panggil state.data input. Berjalan kan? Gitu. Padahal value-nya sekarang gue pakai karena value-nya berada dari data input dan data input ini ada di on change dan langsung dimasukin, maka udah ada apa value-nya itu udah langsung berubah. Nah, cuman kan ini kan di form gitu. Ini nggak sedangkan logik yang on change ini gue mau naruhnya di parent komponennya gitu. Nah, ini kita bisa rubah gitu. Kita bisa memindahkan on change inputnya ini ke dalam si parent komponen gitu. Jadi form komponen itu tugasnya itu untuk sekarang tuh hanya menampilkan si input kayak gitu. Oke. Sekarang kita pindahin di sini pakai apa nih, button ini kelas komponen. Oke, kita pakai kelas komponen sini. Nah, sekarang gue masukin di sini on change inputnya. Kopas saja biar nggak lama. Nah, di sini title terus data input. Di sini value-nya kita masukin value dari data input. Data input. Lalu di sini kita balikin value-nya dari props.value. Oke, nah kita ada satu tambahan lagi karena on change-nya itu berada di dalam berada di dalam child komponen, maka fungsionalnya itu kita lempar ke arah props kita. Oke, nah, ini di sini on change input sama dengan this on change input. Kita masukin satu parameternya juga di sini karena di on change input ini nanti kita kirim parameter kita kirim parameter dari on change yang ada di dalam input. Nah di sini on change langsung gue panggil lewat props dot, kan di sini udah kita kirim nih functionnya nih. Maka di sini kita yang panggil ini bukan props this on change input lagi nih. Yang kita panggil yang ini nih. Bukan this lagi, tapi yang kita panggil function yang dari props atau function yang dari parent komponennya. Ini bisa kayak gini. Nah, lu error. On change input is not. Oh, sorry. Oke, gini aja langsung. Betul. Hapus dulu. Ini coy. Nah, di sini CLG, coba kita cek dulu. Yang ada error biasa, kelupaan. Value data input. Data inputnya kosong. Terus on change input. This on change input.
Ini saja deh, biar nggak balik-balik. Nah, ini propsnya udah ngirim nggak sih? Ini ada kok. Props on change. Props on change. This on change input. Konsol log masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Kenapa tadi nggak bisa? Tuh, udah ya. Udah apa? Udah kita pindahin tadi yang awalnya proses inputnya itu ada di child komponen. Sekarang kita pindahin logic proses inputnya itu ada di ada di apa parent komponen. Nah, itu untuk state sama props tadi kalau kita kirim function props yang berupa function. Nah, di sini juga kita bisa kita bisa kasih tambahan logik kayak misalnya yang di input itu maunya angka gitu. Kita bisa apa kasih logik tambahan di sini. Bisa aja di on change input misalnya kita bisa taruh misalnya if target value target value tidak sama dengan number gitu, maka keluar notifikasi atau keluar pop up atau keluar alert gitu. Nggak boleh menginput selain number atau nggak boleh menginput string kayak gitu. Itu bisa aja kayak gitu. Oke. Sekarang kita lanjut karena ini udah lumayan banyak. Kita bisa langsung nge-build simple app. Nah, sekarang yang bakalan gue build itu simple app yang isinya itu apa ya? Yang isinya itu to-do list. To-do list itu kayak apa? Jadi kayak misalnya sebenarnya hal simple, kita nginput hal yang kita pengen lakukan hari ini. Lalu kalau misalnya kita udah lakukan, ya tinggal kita close. Kayak gitu, sesimpel itu sebenarnya. Oke, kalau misalnya apa yang udah jadi itu kayak gini. Bentar. Nah, oke, jadi ini to-do list biasa. Hal yang kita lakukan palingan di sini ada on click button, terus on change kayak gini. Ada simpelnya ialah saat kita pengen misalnya gue hari ini pengen ngapain sih? Misalnya hari ini gue pengen belajar React. Nulis di tempat lain. Belajar React. Nah, ini kalau misalnya gue add, nah ini langsung masuk ke sini. Nah, kalau misalnya udah kelar, kita bisa langsung close di sini. Misalnya mau ngapain lagi? Belajar Node. Install React. Belajar. Nah, ini kita bisa close. Sesimpel itu. Dan gue bakal coba untuk live code yang gue bakal coba untuk ngebuild ini dari awal. Oke, jadi yang pertama gue lanjutin aja yang dari sini. Ini gue matiin lagi. Kode app example.
pm start kode pm start. Nah, ini juga kalian kan kalau untuk si apa dari front end kalian misalnya dari apa yang nonton ini orang-orang front end terus bingung, waduh, gue udah pakai template, ini nih udah pakai template Bootstrap nih, kalau misalnya kalau misalnya udah imigrasi ke React bakalan ribet nih masukin template-nya. Enggak, tenang aja. Kebanyakan template-template atau framework front end kayak gitu itu udah including ada React juga. Jadi kayak misalnya contoh React Bootstrap itu udah bisa dipakai template-template dari Bootstrap. Komponen dia juga udah bentukannya komponen. Nah, di sini juga udah ada get started-nya gampang banget, tinggal kalian install aja npm install, terus masukin CSS utamanya itu ke dalam index.js gitu. Nah, di sini juga dokumentasinya udah lumayan banyak kalau kita mau bikin input form, terus bikin tabs, bikin bikin apa lagi ya? Banyak nih, alert, paginasi. Di sini udah tinggal ambil-ambil aja. Simple, mana nih? Gampang aja lah, table coba. Nah, di sini udah ada nih komponen-komponennya. Jadi kalian untuk kalian yang masih baru belajar HTML, CSS sama belajar Bootstrap gitu, kalian mau imigrasi ke React itu gampang banget. Dan selain Bootstrap pun juga banyak framework front end itu yang masuk ke React juga, kayak misalnya UI element, terus ada juga end design kayak gitu, terus ada core UI kayak gitu, banyak. Jadi nggak perlu takut untuk migrasi misalnya ya tampilan simple website kalian ke dalam React.js kayak gitu.